ya. Mungkin beberapa Califem yang sudah join our previous webinars of Caliber Virtual Career Week 2023 sudah sempat bertemu dengan wajah yang satu ini. But let me introduce myself once again. Saya Glorious, saya yang akan menjadi Master of Ceremony dalam rangkaian webinar bersama Intikom pada kesempatan siang hari ini dengan tajuk kita lewat Caliber Virtual Career Week 2023 in collaboration with Kenobi, gapai impianmu, ini peluang untuk kejar suksesmu. Oke, aku mau membuka company present kita pada siang hari ini dengan sebuah pantun, dan seperti biasa aku hanya dibilang cakep satu-satunya saat tuh ketika kalau lagi pantun aja nih Kalibab. Jadi mohon bantuannya ya, boleh kasih cakep gitu di Zoom chatnya. Oke. Nah, pantunnya bunyinya seperti ini. Awali hari dengar lagu Langit Abu-abu. Siangnya rencana mau ketemu si kamu. Hai Kalibam, selamat hari Rabu. Bersama Intikom, mari kejar suksesmu. Thank you buat aku sebut satu-satu nih yang udah bilang aku cakep. Kak Nurin, Kak Farel, Kak Sarah, Kak Winda, Kak Delia, Kak Naswa, Kak Aliana, Kak Jennifer, Kak Farel, Kak Yoka. Terima kasih atas respons pantunku. Kak Fahmi juga. Oke, kita lanjut. Next slide-nya ada apa nih untuk company presentation pada siang hari ini? Ya, saya akan membacakan lini waktu ataupun rundown presentasi pada siang hari ini. Yang pastinya saya buka dengan opening gitu ya. Saya sedang buka acara ini. Lalu kita akan mendengarkan presentation from our distinguished speaker 25 minutes. And then kita akan buka nih Kalifam sesi tanya jawab. Dan kita akan tutup acara ini dengan foto bersama. Kemudian selanjutnya ada apa? Ya, ada beberapa peraturan yang kiranya menjadi perhatian Kalifam bersama. Yang pertama, tidak bosan-bosannya aku mengingatkan kepada Kalifam untuk melakukan rename profil Zoom kamu sesuai dengan nama yang telah diberikan oleh orang tua kamu, gitu ya. Jadi jangan aneh-aneh namanya seperti itu. Kemudian yang kedua, mohon senyapkan mikrofon kamu kecuali sedang kami tanya, misalnya kita ajak diskusi, boleh banget kamu boleh nyalakan mikrofon kamu kembali. Ya, kemudian pastikan kamu mengisi feedback form ataupun attendance form yang nanti di akhir sesi akan diberikan, yang akan dibuka hanya sampai 11 siang besok. Seperti itu ya, mungkin beberapa dari Kalifem ada yang perlu sertifikat partisipasi webinar juga. Jika perlu, silakan isi feedback form ini. Dan selain itu juga umpan balik kamu ataupun feedback kamu sangat-sangat berguna untuk perkembangan event Kaliber ke depannya. Ya. Kemudian aku juga encourage Kalifem untuk memberikan pertanyaan kepada Intikom lewat Slido yang akan linknya diberikan kepada teman-teman Kalifem di Zoom chat semuanya ya. Dan terakhir, bila mana Kalifem tidak mengindahkan peraturan tersebut, mohon maaf akan kami blacklist. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya aku juga mau mengajak Kalifem semuanya untuk berpartisipasi dan bergabung ke dalam our Caliber Telegram Community Group gitu ya. Kalau kamu belum bergabung di Telegram Community Group, kemana aja sih nih Kalifem gitu ya. Karena semudah tinggal pindai kode QR yang ada di layar atau pergi ke link yang ada di layar juga, dan aku yakin dari teman-teman Kaliber juga nanti akan bantu drop link Telegramnya di Zoom chat. Jadi silakan Kalifem semudah tinggal klik linknya juga ya untuk bergabung ke dalam Telegram kami. Karena apa sih yang bisa kamu dapatkan di Telegram? Boleh next slide. Ya, kita di sana akan berdiskusi kurang lebih 4 topik ini. Yang pertama topik general gitu ya. Kita akan berdiskusi ya hal-hal terkait apa aja sih yang lagi trending, nggak mesti terkait pekerjaan gitu ya. Kita bisa ngobrolin di sana. Kemudian hottest job pastinya kita sering memberikan loker-loker menarik gitu ya, yang bila mana kali Fembis tertarik silakan melamar. Kemudian kita juga biasa memberikan topik self development gitu ya. Topik self development ini misalkan terkait public speaking, cara mengatur produktivitas kamu, cara mengatur waktu bekerja kamu gitu ya. Biasanya nanti kita suka berikan juga di grup Kaliber Telegram Community ini juga. Lalu
Kita juga ada CV, interview, dan psychotest. Ini biasanya kita juga kasih tips and trick ya, as you guys know, seperti yang Kalifem tahu gitu ya, alur rekrutmen itu cukup panjang gitu ya, dan biasanya kami juga akan bagi tips and tricks gimana sih cara Kalifem bisa melewati setiap tahapan rekrutmen tersebut gitu ya, untuk memberikan yang terbaik dalam proses lamaran kamu di pekerjaan-pekerjaan ataupun perusahaan-perusahaan yang Kalifem lamar di dalamnya. Seperti itu ya. Oke, slide selanjutnya. Iya, oke. Sebentar lagi kita akan mendengarkan company presentation dari Intikom gitu ya, dan saya sangat senang sekali, sangat berbahagia sekali, sangat sumringah sekali gitu ya, bisa bertemu sama teman-teman Kalifem semua dan juga pastinya Intikom yang menjadi salah satu partner kami di dalam Kaliber Virtual Career Week 2023, dan sesuatu pelajaran yang menarik pastinya lewat Kaliber Virtual Career Week ini. Manfaatkanlah momen ini di mana Kalifem tuh bisa mencari peluang bekerja gitu ya. Kalau nanti ada sesi tanya jawab, silakan Kalifem manfaatkan dengan baik gitu ya. Karena siapa tahu lewat company presentation pada siang hari ini, Kalifem bisa mendapatkan destinasi untuk mengejar suksesmu selanjutnya. Itu ya, itu harapan terbesar di mana Kalifem semua bisa landing pekerjaan teman-teman. Mungkin salah satunya adalah lewat bekerja di Intikom, yang mana kita sudah kedatangan our senior talent acquisition dari Intikom. Untuk kita ketahui, kenali, dan bangun koneksi bersama Intikom, ada Mas Raymond Hia. Selamat siang Mas Raymond. Halo, selamat siang Mas Lorius. Terima kasih ya sudah di introduce. Lalu selamat, ini masih jam 10, jadi selamat pagi untuk rekan-rekan Kalifems. Perkenalkan, saya dengan Raymond, saya Talent Acquisition di PT Intikom. Nah, di sini saya akan memperkenalkan Intikom, nanti kenalan lebih dalam terkait dengan Intikom. Intikom itu perusahaan apa sih? Mungkin beberapa kali fans ada yang sudah pernah dengar, ada juga yang belum pernah dengar gitu ya. Jadi supaya lebih tahu. Dan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajuin, itu sangat kami encourage untuk mengajukan ya pertanyaannya. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan mulai presentation saya dengan let me think. Kira-kira dari teman-teman kali kan sudah kelihatan slide presentation saya, mungkin bisa di kasih reaction kalau sudah ya. Oke, baik. Pertama kita akan kenalan terlebih dahulu dengan Intikom. Intikom itu perusahaan apa sih? Jadi Intikom itu adalah, kalau nama PT kami adalah PT Intikom Berlian Mustika. Kami nama brandingnya Intikom. Intikom itu kan sebuah perusahaan IT yang berfokus di area sistem integrator. Jadi sistem integrator company itu adalah sebuah perusahaan yang menggabungkan beberapa produk IT gitu ya, baik itu software, hardware, and other solutions untuk menjadi satu buah solusi yang bisa digunakan untuk kebutuhan dari another company gitu. Jadi another company dalam kebutuhan IT mereka. Jadi kami itu membantu perusahaan-perusahaan yang menjadi partner dan customer kami supaya bisa mereka itu bisa menjadi leading companies in their industry. Jadi kami harapannya itu dengan support secara IT, company rekanan kami itu bisa lebih maju lagi gitu. Kami adalah established company. Kenapa saya bisa bilang established company? Karena company sudah cukup tua nih. Jadi kami didirikan di 1 April 1990. Jadi kalau orang-orang lain itu lagi April Mop di situ ya, kalau di Intikom itu lagi serius-seriusnya dan lagi have fun gitu, karena merayakan ulang tahun Intikom. Kami sudah 33 tahun usianya. Active customers kami ada lebih dari 700. Kami punya service point in Indonesia. Jadi karena customer Intikom itu Kalifems nggak cuma ada di Jabodetabek, tapi di seluruh Indonesia.
Maka kami juga caranya supaya semakin dekat dengan customer-customer kami punya 60 titik service point. Jadi semua engineer kami itu tersebar di seluruh Indonesia. Mereka tidak kumpul hanya di Jakarta saja. Gitu. Dengan experience kami yang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya, bisa dilihat bahwa kami itu cukup growth. Lalu selama 33 tahun kami berdiri, saya bisa bilang bahwa syukurnya kami tidak terdampak baik itu pada saat krisis moneter. Kami kan 1990 ya, jadi 98 sempat ada krisis moneter. Intikom tidak terdampak, saat pandemi juga sebenarnya Intikom tidak terdampak. Jadi benar-benar cukup established. Karyawan kami ada sekitar sekarang per bulan ini sekitar 490-an, hampir 500, dan itu nationwide. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa ada yang di Jakarta, ada yang di titik-titik juga dari Aceh sampai Papua pun ada karyawan-karyawannya. Lalu karena jasa dan bisnis kami itu dianggap baik oleh vendor kami ataupun customer kami dapat beberapa penghargaan. Setiap tahunnya pasti ada minimal 2 atau 3 lah setiap kami dapatkan. And our solutions itu sangat banyak, lebih dari 50 jenis solution, dan seperti yang kalian tahu sendiri ya, bahwa industri IT itu adalah industri yang terus berkembang, sehingga produknya itu ada terus, berkembang terus, gitu. Sedikit bocoran gitu ya, nanti akan saya bahas sebenarnya di akhir, tapi sedikit bocoran, produk itu lagi banyak banget hire sama Intikom. Jadi kita itu, karena produknya nambah terus ya, perusahaan IT, jadi Intikom butuh banget untuk orang-orang yang ingin berkembang dan ingin berkarir di bidang produk. Just to show gitu ya, ini adalah customer reference kami. Customer kami itu sangat beragam, mulai dari FSI, Financial Sector Industry, manufacturer juga ada, terus kita juga ada BUMN, ada logistik, otomotif, retail, terus ya ISP gitu ya. Jadi basically kami itu sangat banyak untuk customer dan customer itu sangat luas. Jadi kalian punya kesempatan juga nih untuk nanti mengetahui proses bisnis di kebutuhan IT di setiap industri itu seperti apa sih gitu. Nah, untuk kalian harus ketahui, karena Intikom adalah sistem integrator, jadi Intikom tidak hanya melakukan, maksudnya tidak semua produk Intikom itu kami produksi, ada juga beberapa produk-produk yang kami ambil dari partner untuk nanti digabungkan dengan beberapa produk supaya menjadi satu solusi yang cukup ya. Nah, beberapa bisnis partner kami, saya mungkin sebut 4 yang paling besar ya. Pertama itu adalah IBM, itu kami level partnership-nya sudah tinggi, sudah platinum level tertinggi di hubungan bisnis partner dengan ini ya, IBM, Microsoft, kami sudah licensing partner. Di Indonesia itu kurang dari 10 yang menjadi licensing partner dengan Microsoft, dan Intikom adalah salah satunya, gitu, salah satu partner besar. Terus di Huawei kami sudah bintang 4, dan satu lagi itu adalah HPE. HPE juga sudah gold. Gitu. Yang lainnya juga sebenarnya sama, tidak ada yang partnership-nya itu yang masih baru. Biasanya tuh mid level partnership atau udah kayak itu. Gitu. Ya. Selanjutnya, untuk mengenal lebih dalam terkait Intikom ya, ini adalah visi, misi, dan moto kami. Visinya itu partner to lead. Apa sih yang dimaksud dengan partner to lead? Jadi, seperti yang sempat saya informasikan di awal sebenarnya tadi sedikit ya, Intikom itu ingin menjadi partner yang leading our other partner gitu ya. Intikom as an organization mau menjadi sebuah organisasi yang leading our partner to become the best in their industry. Jadi misalnya untuk bisnis partnernya yang mereka menjadi best in their industry. Untuk customer kami juga sama. Nah, satu yang cukup menarik adalah yang kami anggap partner bukan cuma customer dan bisnis partner. Karyawan kami juga kami anggap sebagai partner. Jadi kami mau karyawan kami juga menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing.
untuk mewujudkan visi kami tersebut, kami punya misi yang pertama, moving toward excellence as an admired solution provider. Nah, di sini yang mau di highlight adalah moving toward, jadi bergerak terus nih, teman-teman. Jadi, sorry, Alifams, bergerak terus supaya bisa menjadi pemberi solusi untuk partner tadi yang bagus. Gitu. Jadi, bagaimana caranya? Beberapa yang dapat dilakukan secara bisnis mungkin mengembangkan partnership, mengembangkan produk. Tapi selain itu, masuk ke yang kedua ya, preferred place to build career. Gitu. Nah, jadi kami mau karyawan-karyawan kami bisa berkembang dengan baik, sehingga nanti kalau di Indicom itu karyawan kami sebut Indicommerce. Jadi kami mau semua Indicommerce itu bisa membangun karir mereka dan membangun diri mereka growth di Indicom. Jadinya nanti ketika karena mereka growth, otomatis hasil kinerja mereka juga bagus dan memberikan solusi yang bagus juga. Ya, jadi solution yang diberikan sama Indicom jadi di-admire sama customers. Sama yang terakhir adalah being a contributor of good values to stakeholders. Nah, stakeholders di sini mulai dari shareholdersnya, terus masyarakat, company, Indicommerce-nya sendiri gitu. Jadi kita mau punya value yang bagus, Indicom mau memberikan value yang bagus untuk stakeholders-nya kayak gitu. Nah, motonya itu adalah teamwork. Kenapa teamwork? Karena di Indicom itu semuanya dilakukan secara kolaborasi. Balik lagi, karena sistem integrator nggak bisa cuma satu produk yang diunggulkan, tapi beberapa produk, beberapa sistem gitu ya, beberapa teknologi dikolaborasikan membuat satu solusi yang. Jadi di sini semuanya dilakukan secara kolaborasi, nggak ada one man show. Oke. Oh ya, satu yang ingin saya highlight terkait dengan to build career tadi ya. Mungkin di next sih sebenarnya ini ya. Jadi benefit of being an Indicommerce. Kalau nanti Kalifams ada yang dan memang sebelumnya juga ada ya banyak Kalifams yang sudah menjadi bagian dari Indicom. Siapa tahu Kalifams yang hadir hari ini ada juga nanti akan jadi part of Indicom. Being benefit as an Indicommerce itu nanti dapat soal development opportunities, career growth opportunities juga. Jadi kalian ada Kalifams ada kemungkinan untuk melakukan training, belajar terkait dengan produk, terus juga di Indicom itu kami ada dua jenis growth ya. Yang pertama itu adalah jalur spesialis sama jalur manajerial. Jadi secara career, kalau misalnya ingin growth-nya mendalami, let's say developer. Nah, developer itu kan ada beberapa jenis secara bahasa. Ininya ada front-nya, ada back-end-nya, ada juga yang .NET-nya, ada yang Golang, ada yang Java, dan seterusnya. Jadi, itu nanti bisa ambil spesialisasinya juga. Gitu. Atau kalau, kayaknya nggak mau spesialisasi, maunya di manajerial gitu kan. Nah, itu juga ada career growth-nya. Dan saat ini Indicom itu sangat sedang berkembang karena balik lagi, IT itu saat ini sedang berkembang pesat. Jadi, kemungkinan kami akan membuat unit-unit baru gitu. Kami akan bikin tim-tim baru yang perlu secara struktur nanti dia akan perlu dikembangkan terus sehingga secara career nanti akan ada kemungkinan untuk growth gitu ya secara careernya. Lalu another benefit-nya itu teman-teman akan diberikan health insurance. Itu baik dari government issues insurance atau private issues insurance. Jadi dua-duanya ada. Gitu ya. Nah, lalu selain itu juga di Indicom itu kita ada yang bisa diklaim. Beberapa pengobatan-pengobatan sendiri itu bisa diklaim. Jadi itu masuk juga sih ke dalam program health insurance Indicom. Another things of being benefit of being an Indicommerce adalah collaborative and supportive environment. Karena tadi motonya adalah kolaborasi, teamwork. Jadi kita harus berkolaborasi. Dan karena berkolaborasi, supaya semua orang nyaman untuk berkolaborasi dan mendukung tadi ya self-development opportunities, maka sebisa mungkin environment itu
dibuat supportive. Jadi let's say tim A dia sebenarnya butuh sebuah produk dari departemen B gitu ya, supaya produknya ini bisa menjadi sebuah produk yang utuh, solusi yang utuh untuk customer. Nanti mereka akan berkolaborasi dan tim B-nya di departemen B tadi akan melakukan supportive yang secara maksimal dan secara profesional juga untuk mensupport tim A agar solusi yang diberikan oleh tim A itu menjadi solusi. Di Intikom, salah satu yang saya senang banget gitu ya, yang bikin saya betah, itu adalah di sini semua transparan dan leadership-nya, and everyone have to look at leadership. Jadi untuk cara struktural gitu ya, di struktural kami, mid manager ke top level gitu ya, mid level ke top level, itu semuanya tidak ada yang bossy. Dalam artian mereka semua open. Kalau misalnya ada saran, ada pertanyaan, just ask. Tanya aja, nggak apa-apa. Jadi, Kalifems jangan ragu gitu ya, kalau misalnya nanti masuk ke Intikom gitu, atau mengikuti proses rekrutmen di Intikom, terus ketemu sama mid level atau top level gitu ya, kalian boleh bertanya apa aja. Pada saat misalnya interview user, ternyata yang interviewnya itu adalah mid level manager gitu, atau top level manager. Nah, itu juga kalian boleh nanya aja gitu, nggak perlu takut. Dan semua di sini transparan. Salah satu yang saya ini ya, cukup menurut saya beda dari tempat sebelumnya adalah semua pintu gitu ya, semua pintu dari mid level and top level itu dibuka. Jadi tidak ada pintu yang tertutup. Jadi kita bisa lihat mereka tuh sebenarnya ngapain di dalam ruangan mereka masing-masing. Gitu. Terus we are a sustainable company. Balik lagi, kami industrinya IT. Dan Intikom itu growth-nya semakin banyak gitu. Jadi saat ini sustain. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, begitu hanya kami di saat resesi, terus juga di saat inflasi lagi naik-naiknya, atau pandemi di mana banyak yang berimpact, kami tetap sustain. Gitu. Lalu ini mungkin ini ya, part of being yang jadi bonus lah istilahnya ya. Kita tuh ada namanya reward trip. Jadi reward trip itu ada domestic and international. Mungkin saya langsung show aja ya. This is a preview of our trip gitu ya, gathering. Salah satunya adalah saat kami berusia 5 tahun yang lalu, kami tuh pergi jalan-jalan ke Bali. Terus ada juga trip ke Turki, ke Bangkok, ada gathering ke Belitung, ada gathering. Jadi sebisa mungkin setiap ini itu setiap tahun biasanya dilakukannya. Jadi setiap tahun itu pasti ada acara jalan-jalannya lah, supaya kalau kata anak-anak sekarang healing gitu ya. Jadi emang kita sebisa mungkin memberikan reward untuk e-commerce yang achieve gitu, dan juga memberikan kontribusi yang baik seperti itu. Nah, selain itu, tadi saya sudah bilang juga, Intikom itu kan ingin memberikan good values to the stakeholders. Salah satu stakeholders-nya itu kan masyarakat di sekitar. Nah, kami itu sering sekali beberapa itu melakukan company social responsibility event. Salah satu event yang cukup besar saat itu adalah kami melakukan tree plant. Jadi kami saat itu sih dalam rangka ulang tahun Intikom, e-commerce semuanya melakukan event di mana kami menanam, saya lupa jumlah pohonnya, tapi saya bisa bilang ratusan pohon gitu. Itu diadakan event. Jadi memang Intikom itu bukan cuma fokus on the company, tapi kami menerima dari sekitaran, jadi punya responsibility untuk mengembalikan juga kepada sekitar. Oke. Nah, itu perkenalan terkait dengan Intikom. Sekarang saya akan bahas bagaimana sih rekrutmen di Intikom. Pertama, saya mungkin akan share job vacancy information, kalian bisa akses di mana aja. Yang pertama itu dari career page Intikom tentunya, dan Kalifems juga bisa search di Kaliber, search aja PT Intikom Berlian Mustika gitu ya. Hanya saja untuk virtual career fair-nya Kaliber kali ini, kami tidak posting di public job,
artinya Kalifems belum bisa nih search-nya di search bar company, tapi melalui link yang nanti akan dibagikan oleh tim Kaliber. Jadi ada linknya sendiri, tapi masih di Kaliber juga untuk platformnya gitu ya. Cuma kalau nanti setelah masa virtual career fair ingin cek apa saja sih yang lagi dibuka sama Intikom, bisa ke career page-nya Intikom atau ke Kaliber lalu search PT Intikom Berdiagnostik. Oke. Nah, a bit of tips rekrutmen Intikom ya. Jadi supaya Kalifems bisa lebih familiar. Nah, kami punya kurang lebih sekitar 7 tahapan untuk proses rekrutmen di Intikom. Saya mungkin selain menjelaskan ini secara full sudah cukup jelas ya. Tapi saya menjelaskan mungkin tips-tips yang perlu disiapkan oleh Kalifems jika ingin melamar di Intikom, dan kalau sudah sampai tahap apa, harus ngelakuin apa sih? Kayak gitu. Yang pertama, pada saat screening CV. Screening CV biasanya kami lakukan melalui platform job portal, misalnya Kaliber, nanti kami akan cek. Nah, yang kami lihat pada saat screening CV, yang pertama adalah kesesuaian dengan job yang di-post. Ya. Jadi, pastikan Kalifems benar-benar membaca job description and requirement. Karena kalau misalnya requirement tidak sesuai, itu biasanya tidak akan dilihat. Tapi, ada tapinya nih. Kalau menurut Kalifems, saya punya transferable skills, gitu ya. Transferable skills yang bisa digunakan di skill sebelumnya, itu kalian bisa cantumin di CV atau highlight skills tersebut di CV kalian. Gitu. Atau kalau misalnya mau ngirim CV-nya itu langsung bukan lewat platform, mau ngirim ke email gitu ya. Pastikan ketika kalian mengirim CV, jangan cuma drop CV aja. Setidaknya ada cover letter-nya. Pada saat misalnya ketika kalian submit ke Kaliber, itu kan sebenarnya kalian sudah bisa chat gitu ya ke rekruternya. Nah, kalian kalau misalnya chat, itu akan lebih dinotis lagi karena notifikasinya langsung muncul. Misalnya ada 100 orang yang ngelamar. Nah, ketika kalian message dari 100 itu cuma 2 atau 3 orang yang ngelamar, itu akan lebih dinotis oleh rekruternya. Jadi kalian boleh perkenalkan diri, gunakan fitur-fitur dari Kaliber sebaik mungkin. Nah, setelah screening CV, kami biasanya akan mengundang Kalifems untuk melakukan online test. Online test ini dilakukan bisa kapan saja, jadi mau di malam hari, di luar jam kerja, boleh selama dilakukan dalam deadline. Karena kami biasanya memberikan deadline gitu ya. Deadline-nya biasanya 24 jam atau 48 jam. Depends on the roles. Gitu. Pastikan bahwa tips yang harus dilakukan adalah pastikan bahwa kalian cek dulu, cek and recheck koneksi internet. Jangan sampai tiba-tiba pas mengerjakan online testnya, koneksinya keputus karena online testnya itu hanya bisa diakses sebanyak 1 kali. Nggak bisa di-pause juga nih. Jadi pastikan kalau misalnya mau ngerjain, emang bener-bener di kondisi yang kondusif untuk mengerjakan online test. Gitu. Yang kedua, kerjakan sebelum deadline. Karena kalau kalian ngerjain lewat dari deadline, itu juga bisa jadi penilaian oleh rekruternya kayak, mungkin dia sudah tidak minat gitu ya. Atau bisa juga kayak, orang ini nggak prompt nih secara waktu, dia nggak bisa manage waktu dengan baik, padahal sudah diberikan waktu mengerjakannya cukup panjang gitu ya, misalnya 48 jam gitu. Kalau sudah melakukan online test, biasanya in 3 working days, biasanya sih sebelum itu ya, jadi kalian sakit hari ini, bisa saja besok udah dihubungi, tapi maksimal in 3 working days, kami akan hubungi melalui email. Jadi pastikan Kalifems rajin cek email, gitu ya, rajin cek email, atau kalau misalnya di Kaliber itu kan bisa di-move. Nah, ketika di-move itu kan biasanya ada notifikasi juga tuh by application atau by email, itu juga kalian bisa cek di situ. Ya, ada sesi HR interview. Ketika diundang HR interview, pastikan bahwa kalian sudah ready. Kurang lebih HR interview dan user interview akan sama. Jadi saya mungkin akan menjelaskan in general ya. Pada saat HR interview atau user interview, pastikan kalian sudah ready. Kalian sudah tahu pekerjaan apa sebenarnya yang kalian lamar, dan jangan lupa tanya sejelas-jelasnya gitu. Nggak usah takut-takut, langsung tanya aja, karena selama interview kita Intikom akan memberikan provide information yang menurut kami bisa di-share
Namun kalau misalnya beberapa yang ditanyakan itu adalah confidential information atau sensitive information, itu mungkin tidak akan dijawab gitu. Tapi tanya aja. Dan apa sih yang perlu ditanya? Misalnya Kalifems ingin melamarnya itu sebagai product and pre-sales. Tanya produknya, tanya challenge-nya apa aja, terus tanya apa sih yang bisa dilakukan kira-kira oleh Kalifems supaya bisa menjadi orang yang sukses in that position gitu. Jadi silakan ditanya sebanyak mungkin. Lalu ini ada garis putus-putus nih kalau dilihat ya, di antara HR interview dan user interview itu ada other assessment if needed. Other assessment if needed ini untuk certain positions akan dilakukan antara setelah HR interview atau setelah user interview. Biasanya beberapa asesmen yang dilakukan itu adalah untuk teknis gitu. Misalnya coding. Untuk mereka developer, Kalifems nanti akan diminta untuk melakukan coding test. Bisa sebelum HR interview, bisa setelah user interview, depends on the result of your interview gitu biasanya. Jadi silakan mengerjakan dan menyiapkan diri gitu ya. Kalau sudah sampai HR interview atau user interview, sebelum masuk offering stage, itu kalau ada assessment yang diminta tambahan, itu diharapkan supaya willing, karena beberapa ada yang kepanjangan nih, gitu. Sedangkan Indicom itu ingin, kenapa agak panjang stage-nya, karena Indicom ingin mendapatkan data yang komprehensif terkait dengan pelamar-pelamarnya. Jadi Kalifems diminta untuk mengikuti semua proses di Indicom gitu. Kalau nanti salah satu dari Kalifems yang lamar ke Indicom terpilih untuk dilanjutkan ke offering stage, kita akan lakukan offering. Biasanya offeringnya akan kami kirimkan, lalu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau negosiasi, itu dilakukan di masa offering stage. Biasanya masa offering stage akan kami berikan sekitar 1 minggu. Kalau lebih, itu nanti akan dikonsider mungkin belum cocok gitu ya. Jadi usahakan kalaupun butuh waktu jangan terlalu lama, karena di Indicom juga we need to fill the position as fast as possible kan. So diberikan waktunya biasanya seminggu untuk mikir-mikir dan negosiasi. Setelah offering akan lakukan medical check up. Nah, pada stage medical check up ini sebenarnya kalau medical check up tidak ada yang perlu disiapkan ya, hanya saja pastikan memang mendekati misalnya 1 hari atau 2 hari sebelum medical check up ya, jaga banget kesehariannya, banyak minum air putih, terus jangan begadang gitu. Jadi nanti ketika kalian melakukan medical check up hasilnya bisa baik. Kalau hasilnya oke, baru nanti kami akan hubungi, rekruter dari Indicom akan menghubungi Kalifems yang terpilih untuk proses onboarding. Onboarding itu artinya sudah mulai masuk, gitu. Nanti proses onboarding-nya beda lagi, tapi kurang lebih seperti ini ada tips rekrutmen di Indicom. Dan sebagai informasi, kami tidak memungut biaya apapun ya. Jadi kalau misalnya ada another assessment yang menggunakan third party, biasanya kami menggunakan third party untuk asesmen psikologi. Jadi online test di awal itu bukan asesmen psikologis ya, Kalifems, tapi under assessment if needed itu yang adalah asesmen psikologis, dan itu tidak di-charge ke kalian. Medical check up juga tidak di-charge ke kalian. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Indicom dan minta biaya-biaya, that's not from us. Mungkin itu yang bisa saya share. Lalu the last, saya tadi lupa masukin slide-nya ya, tapi nanti Kalifems boleh cek di link yang akan di-share oleh tim Kaliber. Ada beberapa postingan yang lagi in hot banget saat ini, kami membutuhkan produk gitu. Karena produknya semakin banyak, maka ini semakin banyak. Dan untuk Kalifems nih, jangan khawatir, karena untuk posisi produk itu kami butuh junior level. Jadi untuk fresh graduate sangat oke untuk melamar. Tadi saya kelupaan. Beberapa postingan kami ada yang memang minimal 2 tahun. Kalau minimal 3 tahun, biasanya kami memang butuhnya yang mid level ke atas ya. Tapi kalau misalnya minimal 2 tahun, minimal 1 tahun, kalau masih fresh graduate, Kalifems yang masih fresh graduate, jangan jadi discourage gitu ya.
coba lamar aja dengan yang tadi, relate transferable skills yang bisa bikin kalian stand out, gitu. Oke, mungkin itu perkenalan Intikom dan juga tips and tricks sama information terkait dengan rekrutmen Intikom. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Glorious. Oke, seru banget ya Khalifem. Thank you so much Kak Raymond, Mas Raymond untuk penjelasannya terkait Intikom. Banyak sekali benefits yang ditawarkan oleh Intikom gitu dan juga dari track record maupun history di balik Intikom sendiri sudah tidak perlu dipungkiri lagi, tidak perlu diragukan lagi. Jadi inilah waktunya untuk Khalifem semuanya mengejar kesuksesan kamu dengan bergabung bersama Intikom gitu ya. Kalau tadi Mas Raymond sempat mention paling banyak sedang membutuhkan di bidang produk. Nah, apalagi misalkan Khalifem yang hadir pada kesempatan Zoom siang hari ini ada interest di arena produk, bisa banget kamu langsung cek linknya. Tadi aku juga sudah berikan linknya gitu ya ke www.caliber.me/vcw-job-corner. Kamu di sana silahkan temukan ya lowongan-lowongan pekerjaan yang dibuka sepanjang Caliber Virtual Career Week 2023. Salah satunya adalah dari Intikom. Dan lowongan pekerjaan ini hanya buka sampai hari Jumat loh, Khalifem. Namanya juga Career Week gitu ya, 1 minggu. Jadi don't waste this opportunity. Now, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Aku mau encourage Khalifem semuanya juga. Kalau mau bertanya, silakan pindai kode QR yang ada di layar. Atau kamu bisa ke slido.com, masukkan PIN-nya 2831912. Seperti yang tadi aku bilang di awal sesi, manfaatkanlah momen ini once in a lifetime opportunity untuk bertemu dengan HR ataupun recruitment, salah satunya dari Intikom, untuk tanyakan gitu ya hal-hal terkait rekrutmen karir di bidang yang kamu pengen lamar di Intikom. Now let's go to the first question. Anyway, Khalifem semua jangan lupa berikan nama ya, karena kalau anonymous kita nggak bisa kenalan dong sama kamu. Oke, pertanyaan pertama, untuk peserta luar kota atau luar Jawa, jika interview diadakan offline di Jakarta, apakah ada biaya transportasi dan biaya akomodasi yang di-reimburse? Mas Raymond, silakan. Oke, thank you untuk pertanyaannya, Khalifems. By the way, saya ada 5 merch ya. Jadi untuk Khalifems yang mau bertanya, silakan bertanya. Nanti saya akan nilai untuk pertanyaannya yang menurut saya oke gitu ya, layak untuk diberikan hadiah. Saya akan berikan, tapi dengan catatan kalau anonymous saya nggak tahu nih siapa yang bertanya gitu ya. Jadi pastikan kalian mencantumkan nama kalian gitu. Dan itu akan saya pilih nanti setelah ini ya, jadi saya tidak umumkan sekarang juga. Oke, untuk pertanyaan pertama menjawab peserta di luar kota atau luar Jawa, di Intikom kalau dia di luar Jakarta gitu ya, kalau Jabodetabek itu masih ada beberapa di mana kami melakukan interview secara offline, tapi selain Jabodetabek itu semuanya online. Dan saya tadi lupa menyampaikan bahwa 90% sebenarnya proses rekrutmen di Intikom dilakukan secara online. For some positions, misalnya sales, manager level, itu offline. Tapi untuk yang lainnya, itu full online. Jadi jangan khawatir kalau berada di luar kota atau luar Jawa, kita akan melakukan semuanya secara online. Intikom tidak akan mempersulit Khalifems gitu kalau misalnya aduh sayanya di luar kota atau orang Jakarta lagi liburan keluar kota, kita bisa untuk menggunakan Teams meeting. Semoga terjawab. Betul, seperti itu ya. Ini anonymous sih soalnya ya Mas ya, jadi kayak kita nih nggak bisa kenalan nih Khalifem gitu. Betul, tuh. Semua terjawab ya. Jadi apalagi nih ya, sebenarnya intensi utamanya kamu benar-benar harus bertanya gitu ya, kepoin gitu. Dan the second intention tadi juga seperti yang Mas Raymond bilang, ada beberapa buah tangan gitu ya untuk Khalifem yang beruntung yang memberikan pertanyaan. So please rename yourself ketika bertanya di Slido gitu. And by the way, kamu masih punya waktu kok kalau mau merename. Bisa nih walaupun pertanyaan kamu udah masuk loh. Jadi coba buka lagi Slido-nya terus rename di anonymous nama kamu sebelum pertanyaannya aku tak baca gitu kan. Next, ini masih anonymous. Hai Kak, izin bertanya, apakah fresh graduate berkesempatan untuk diterima di bidang developer? Silakan Mas Raymond. Yes, jawabannya satu kata, yes.
gitu ya. Berarti betul sekali bisa diterima nih Kak Anonymous gitu ya. Ada kesempatan untuk kamu yang fresh graduate di bidang developer-nya Intikom. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Halo Kak, apakah jurusan kuliah harus sesuai ketika melamar kerja? Apa boleh melamar di luar bidang kuliahnya? Nah, ini terkait banting setir. Silakan mendapat Mas Raymond. Oke, biasanya ini banyak sih pertanyaannya. Saya jawab ya. Kalau di Intikom, honestly, kami prefer yang sama sejurusan. Dalam artinya gini, karena Intikom itu IT, ketika kalian dari non IT itu akan agak susah, terutama untuk engineering ya. Tapi kalau misalnya untuk produk atau untuk pre-sales consultant atau posisi-posisi lain nggak apa-apa. Hanya saja, balik lagi, kalau pernah saya ikut training atau pernah punya certification yang mendukung, that's have a possibility, a bigger possibility. Balik lagi ya, saya highlight untuk yang diminta sesuai dengan bidangnya itu adalah di engineer team. Jadi kayak software engineer, cloud engineer, security engineer, system engineer, network engineer, pokoknya engineer yang kerjaannya teknis gitu. We will prefer orang-orang yang berasal dari IT juga gitu. Tapi misalnya saya jurusannya adalah matematika gitu ya, tapi udah pernah ada pernah ikutan training atau pernah ada sertifikasi BNSP yang mendukung untuk menjadi seorang software developer, kami punya kesempatan. Oke, berarti terjawab ya Kak Livem. Pada intinya adalah kalau misalkan hal-hal yang teknikal gitu ya, saya juga setuju dengan pendapatnya Mas Raymond. Apalagi kalau dari bidang IT ya, itu nggak mudah teman-teman kalau misalkan banting setir gitu. Jadi memang lebih diperuntukkan kepada kamu yang lulusan dari bidang IT dengan pengecualian mungkin ya sekarang Mas Raymond banyak nih fenomena yang kita lihat bahwa mungkin they come from social background di perkuliahan and then mereka kuliah non formal di bootcamp ya Mas Raymond ya gitu kan. Nah itu kalau begitu beda cerita gitu loh kali Ivan. Nah itu kan mereka melewati proses baru ya Mas Raymond ya karena mereka Betul. belajar untuk misalkan kalau sekarang ada trendingnya data scientist gitu ya Mas Raymond ya. Betul. Seperti itu. Jadi provide sertifikat pelatihan itu akan lebih difavoritkan lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Aulia Yarzuki. Nah, ini baru ada namanya. Hai Kak Aulia ya. Terima kasih telah bertanya. Pertanyaannya, Intikom membuka posisi IT Product and Pre-Sales. Apakah berkesempatan software developer dengan pengalaman 1 tahun untuk diterima di posisi tersebut? Boleh di-elaborate Mas Raymond, silakan untuk posisi ini. Oke, untuk product and pre-sales, ini memang kita lagi butuh agak banyak ya, karena lagi produknya banyak. Nah, produknya ini akan bermacam-macam. Kalau misalnya kalau kalian misalnya nanya Aulia ya, Aulia itu adalah software developer yang sebelumnya familiar gitu ya, punya familiar misalnya dengan modern workplace environment atau terkait dengan security. Beberapa software kan ketika nge-develop itu ada yang bikin sendiri, ada yang berhubungan sama ERP, ada yang di-connectin dengan security dan so on and so forth. Selama memiliki knowledge itu, you have possibility gitu. There is a possibility. Tapi kalau knowledge-nya kurang, kita tetap akan open gitu ya. Hanya saja nanti kita akan angkat itu junior. Jadi ngulang dari awal lagi gitu. Betul. Oke. Berarti terjawab ya Kak Aulia. The answer is how high, seberapa tinggi your product knowledge seperti itu ya untuk di IT product and pre-sale itself. Thank you Kak Aulia buat pertanyaannya. Selanjutnya kita ada Kak Viko. Hai Kak Viko, thank you buat pertanyaannya juga. Untuk di luar Jakarta, apakah bisa nih Mas Raymond pekerjaannya work from home, remote, or even hybrid? Kondisi sekarang lagi berkuliah program kelas karyawan. Oh, ini spesifik. Silakan Mas Raymond. Oke, thanks for the questions. Ini pertanyaan bagus menurut saya. Di Intikom kebetulan kami sudah full F. Tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga ya yang nanyain gitu ya. Saya sempat lihat tadi ada muncul-muncul. Di Intikom kami sudah full F. Jadi
Kalau harus remote itu masih belum bisa. Dan kalau misalnya lagi kuliah program kelas karyawan, itu akan kami consider. Cuma balik lagi, kalau misalnya nggak bisa WFO, itu agak susah. Kalau misalnya berkuliah program kelas karyawan dan ada beberapa hal misal, dan biasanya kan kalau kelas karyawan itu either di malam hari atau di weekend ya. Tapi jika di hari kerjanya itu ada 1 atau 2 hari yang mengharuskan di jam kerja ke kampus terlebih dahulu untuk mengurusi beberapa urusan di kampus, itu bisa dibicarakan. Biasanya pada saat interview nanti kita bisa bicarakan, dan pada saat offering stage itu bisa dibikin arrangement. Oke. Jadi Mm-mm. untuk sejauh ini memang Intikom sudah work from office ya, Kak Vivo. Yes. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada Kak Ervina. Thank you for your question, Kak Ervina. Bertanya, hai Kak, apakah seluruh interview dilakukan dalam bahasa Inggris? Dan apakah jika kita mengikuti rekrutmen selalu diberi feedback jika lanjut ataupun tidak? Nah, ini salah satu yang mungkin yang disukai ya, Mas Raymond, dari Betul. job seeker seneng banget nih ada feedback. Nah, kalau Intikam sendiri gimana proses rekrutmennya? Oke. Untuk interviewnya, saya jawab tidak. Jadi kita adalah Indonesian company ya, jadi perusahaan WNI. Indonesia, ya jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Hanya saja, saya ada catatan, untuk beberapa posisi, itu ada nanti harus kolaborasi dengan partner atau principal, yang notabene bukan orang Indonesia. For example, tadi saya bilang Microsoft. Nah, karena berkolaborasi sama mereka, jadi ada kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan. Ya. Nah, untuk menguji itu biasanya pada saat interview, recruiter akan tes 1 atau 2 pertanyaan, itu ditanya dalam bahasa Inggris, kayak gitu. Tapi overall, untuk posisi-posisi yang emang hanya berhubungan dengan domestik, kita akan full bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan keduanya, terkait dengan recruitment feedback, saya tadi sudah bilang ya, we have 3 to 5 working days, itu pasti akan di-feedback. Jadi rajin cek email aja. Dan kalau misalnya, gini, di Intikom itu kami 1 hari bisa ngeproses beberapa ratus orang, gitu. Nggak sampai ribuan sih, beberapa ratus, mungkin 100 atau 200 orang. Jadi kadang ada yang ke-skip untuk memberikan feedback. Nah, ketika skip memberikan feedback, don't hesitate to reach out via email. Biasanya kami akan email, dan kami punya, kalau di Kaliber kan ada fitur message aja Kaliber message. Ya, message aja ke rekruternya. Karena jujur namanya juga rekruter manusia ya. Ada yang skip. Sebenarnya sudah ada hasilnya, tapi kelupaan untuk atau skip satu atau 2 orang untuk diberikan feedback. Pasti akan diberikan feedback. Dan biasanya sih feedback itu general ya. Dan kalau misalnya ada yang inisiatif mau nanya in the detail gitu ya, kira-kira apa sih yang perlu saya improve supaya bisa diterima di Intikom gitu ya, Alifems boleh banget langsung tanya. Jadi jangan malu bertanya gitu sih. Ya, oke. Berarti Kak Ervina bisa terjawab ya, dan dari sini Kalifem sebenarnya kita bisa menilai gitu ya. Keren banget Intikom, sangat-sangat aktif nih Kalifem untuk proses rekrutmennya dari awal saja sudah di-treat, sudah di-nurture dengan baik ya Mas Raymond ya. Gimana nanti kalau kamu menjadi bagian dari Intikom, panggilannya Intikomers ya Mas Raymond ya, seperti itu. And talking about English ya, karena kita juga sama-sama WNI, still in Indonesian ya Mas Raymond ya, cuman kemampuan Anda untuk bahasa Inggris akan menjadi poin plus ya Mas Raymond. Betul. Kemampuan bahasa asing itu bisa jadi poin plus. Siap. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Hafid. Thank you for the question Kak Hafid. Ini pertanyaannya, untuk posisi mobile developer, platformnya apa aja nih Kak? iOS, Android, atau harus menguasai semua platform? Silakan Mas Raymond, ini technical tampaknya. Oke, untuk mobile developer saat ini kebetulan memang iOS and Android aja. Jadi, tapi kalau cuma tahu salah satunya, it's okay. Selama punya willingness untuk belajar, itu akan di-consider. Oke. Seperti itu ya Kak Hafid jawabannya ya. Fokus di iOS dan Android. Oke, kita boleh next question-nya yang Kak Ervin sama Kak Hafid di-oke-kan dulu, tim panitia. Kita ke pertanyaan selanjutnya.
Ya, sudah. Hafid juga sudah. Boleh di next. Oke, dari Kak Nur Fadilah Febres nih, thank you Kak Nur buat pertanyaannya. Ketika dihadapi dengan dua kandidat yang memiliki kualifikasi dan hasil interview satisfactory yang mirip nih Kak Raymond gitu ya, apa nih konsiderasi yang paling penting ketika Mas Raymond dan teman-teman recruiter untuk final selection-nya? Ada dua kandidat yang mirip gitu. Oke, I see. Nah, ini kayak nguji rekruternya ya. Iya, ini pertanyaan sangat bagus banget loh Mas Raymond. Iya, Kayaknya ini iya. harus dapat Ini hadiah deh. pertanyaannya. Iya, kayaknya ini harus dapat hadiah. Oke, terima kasih Nur Fadila. Um, Gini, sebenarnya untuk consideration itu banyak sekali faktor yang di-considers. Tapi yang biasanya dilihat adalah yang pertama, sesuai nggak visi dari kedua orang ini. Visinya yang sejalan siapa? Kenapa? Karena anggaplah itu adalah sebuah perahu gitu ya. Perahu ini sudah punya tujuan. Tujuannya ke kota X, atau mobil gitu ya. Mobilnya sudah tujuan dia ke kota X. Kalau kandidat A gitu ya, dia punya visi maunya ke kota C gitu. Ternyata kandidat B maunya ke kota B gitu ya. Let's say jangan ambil yang visinya sama persis dengan inti kalau misalnya, tapi at least dekat gitu ya. Kita akan memilih yang visinya lebih sama. Itu karena artinya dia kemungkinan nantinya akan mau grow bareng dan mengembangkan diri serta mengembangkan company itu sendiri. Yang kedua adalah culture fit. Si orang ini seperti apa sih? Gitu. Apakah dia bisa survive dengan lingkungan Intikom? Apakah dia bisa menjadi part of Inticommerce? Atau ternyata nanti pada saat dia masuk, either dua kemungkinan, dianya yang jadi stressful gitu ya, karena kayak, oh saya nggak bisa dengan lingkungan seperti ini misalnya, atau orang-orang Inticommerce yang kayak, oh dia aneh sih, nggak sesuai dengan culture kita misalnya. Jadi dua hal itu. Yang pertama adalah lihat visi misinya sama nggak, sejalan nggak, gitu. Yang kedua, dia akan fit atau enggak, dia akan survive. Biasanya itu. Okay. Sama ya, biasanya sih, ya ini saya buka-bukaan ya. Biasanya itu balik lagi dengan culture fit tadi dan team fit. User akan memilih yang menurut dia cocok untuk di timnya dia. Karena kalau misalnya menurut dia orang ini tidak cocok, nanti itu akan mengubah tatanan. Jadinya nggak balance nih nanti dalam timnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Betul. Karena pada dasarnya setiap department, setiap user punya kebutuhan yang beda-beda ya Kak Raymond ya. Betul. Mungkin yang boleh aku bilang adalah mungkin ada ketika kalau dihadapi nih, kalau for me gitu ya Mas Raymond, I don't know you agree or not, ketika kalau kita bertemu sama dua pelamar gitu, mungkin mereka dua-duanya skillnya oke gitu, but at the end of the day ketika kita lagi interview kan kita merasa vibe-nya nggak sih Mas Raymond gitu, kayak ini mana ya yang lebih vibing gitu kalau kata anak-anak zaman sekarang sama saya dan kulturnya tim saya yang terus departemen saya, ya kan Mas Raymond gitu ya. Betul. Seperti itu. I think that's also one of the final selection thing consideration. Thank you loh Kak Nur Fadila buat pertanyaannya. And anyway, Kalivem, I think kita mungkin sekitar 2 pertanyaan lagi karena kita hampir di penghujung acara. Ini ada pertanyaan anonimus, kalau lowongan lulusan fisika ada nggak nih Mas Raymond, membuka apa enggak? Kalau spesifik minta lulusan fisika kayaknya belum. Tapi balik lagi, kalau misalnya tadi dia ada skills yang bisa ditransfer, coba aja. Mungkin saranku kepada kakak anonimus gitu ya, even so you are coming from psychic gitu ya, coba breakdown yang tadi transferable skill. Siapa tahu kamu punya sesuatu yang bisa menjadi hal yang dijual dari dirimu untuk transferable skills itu ya. And then probably let me see ya, time frame sudah almost terakhir ini kali ya. Saya di luar Jawa, kalau diterima dan penempatannya di Jakarta, apakah ada fasilitas penginapan terkait fasilitas-fasilitasan? Silakan Mas Raymond. Belum. Kalau di Intikom kita tidak menyediakan. Jadi biasanya kalau orang-orang yang di luar Jawa itu gini, ketika Intikom memberikan menerima karyawan gitu ya, kita akan memperhitungkan offer yang diberikan itu dia bisa survive di Jakarta atau enggak gitu. Jadi tidak serta merta pokoknya itu tidak dikonsider. Jadi Intikom itu mengkonsider semuanya
Jadi Ya. kayak semua hal, apakah karyawan ini nanti seperti apa. Karena balik lagi, kami itu sebisa mungkin support our Inticomer gitu ya, our employees, supaya mereka bisa being a better person as a professional person gitu ya, sama secara pribadinya juga gitu sih. Jadi jawabannya kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau pertanyaannya tadi plak-plak itu ada fasilitas penginapan nggak? Nggak ada fasilitas penginapan. Oke, sip. Thank you, Mas Raymond. Nah, mungkin ini terakhir agak menyinggung saja, ini pertanyaan mirip dengan yang ditanyakan oleh Kak Kiki Sanari. Nah, ini mirip sama yang tadi ya, Kak Raymond ya, terkait Betul, syarat betul. dan tes competition sudah sesuai. Nah, ini contoh akhlak ya. Iya pasti iya ya, Mas Raymond ya, tadi yang Ya, mungkin saya bilang vibing apa enggak gitu, itu juga menjadi suatu penilaian ya, Mas Raymond ya. betul. Sebenarnya tadi beberapa kali sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah dia culture kita tahu enggak, sama yang kedua adalah dia orangnya mau belajar enggak. Jadi Hmm. kalau misalkan ada ya kayak secara kualifikasi dia oke, secara knowledge dia oke, tapi ketika disuruh coba pelajari hal yang baru gitu ya, try do this gitu, atau ini ada produk baru nih, belajar dong. Nah, ada ya orang-orang yang kayak malas belajar produk baru, dia maunya dengan yang sudah nyaman saja kayak gitu ya. Nah, itu tuh bisa dilihat. Jadi kayak attitude-nya kayak gimana sih sebenarnya, apakah dia nolak gitu ya, gue gak mau deh belajar yang baru, gue mau pegang yang udah gue pegang aja gitu, atau Ya. oh iya ada there's a new product, bahkan tanpa diminta, atau misalnya dia yang sendiri yang inisiatif, kompetitor kita kayaknya punya produk itu deh, kita nggak mau coba cari tahu itu produk apa, misalnya seperti itu. Jadi orangnya inisiatif, mau belajar, attitude-nya juga bagus. Ya, ya. In in a nutshell, curiosity Kak Kiki gitu ya. Jadi do you have the curiosity, karena beberapa riset yang Kak Kiki juga bisa lihat di googling, silakan Google gitu ya, pasti Mas Raymond juga setuju. Kami rekruter tuh senang banget kalau ada kandidat yang curiosity-nya tinggi ya Mas Raymond. Karena mungkin kalau stigmanya masyarakat umum, lu orangnya kepoan. Jangan salah Ferguson gitu ya. Kalau orang kepoan, orang curious itu yang paling diperlukan gitu ya. Karena dia makan mandiri, aktif ya, dan rajin bertanya, pengen bantu gitu ya Mas Raymond ya. Akhlaknya sangat positif. Okay, I think we come to the end of the Q&A session. Thank you Mas Raymond juga udah bantu menjawab. Before kita berpisah dan kita foto bersama, ada beberapa informasi yang aku mau sampaikan kepada Kalifem semuanya. Buat kamu yang memerlukan e-sertifikat, silakan pindai kode QR yang ada di layar, silakan isi feedback form tersebut. Kamu juga bisa memberikan umpan balik, masukan, saran kepada Intikom maupun kepada Kaliber untuk event-event kami ke depannya. Silakan masukkan suaramu di sana. Lalu juga kamu pengen tahu lebih lanjut terkait Intikom, silakan buka @intikom_career. Ya, kamu juga bisa semudah searching aja Intikom gitu ya di medsos kamu, akan muncul semuanya. Seperti di LinkedIn juga ada Intikom Berlian Mustika, silakan follow their LinkedIn. And also if you wanna know more related with recruitment things, kita juga sering sharing tips-tips terkait rekrutmen. Follow akun media sosial Kaliber, semudah kamu typing Kaliber Indonesia di Instagram, TikTok, Twitter, maupun LinkedIn. Kemudian selanjutnya aku mau informasikan terkait kelas-kelas berikutnya. Sebelum ke sana, ini aku kembali mengingatkan, tadi Mas Raymond juga bilang, buruan gitu ya, daftar ke sini, langsung ke kaliber.me/vcw-job-corner. Dari tadi aku juga berulang kali sudah drop linknya di sana. Lebih dari 200 lowongan pekerjaan menanti kamu untuk mengejar kesuksesan kamu, salah satunya lewat Intikom. Silakan go through that link atau pindai kode QR yang ada di layar gitu ya. And then next, selanjutnya. Nah, ada company presentation yang berikutnya gitu ya. Kalau pertama kita sudah sama Sun Education, kita sudah sama Doku Indonesia, dan barusan kita sama Intikom. Besok ya, pukul 10:30 siang. Jangan sampai salah, 10:30 siang itu ada BTPN, dan hari Jumat kita akan tutup jam 10 siang ya sama teman-teman
Permata Bank. Jadi 2 hari berturut-turut besok itu dari bank. Jadi kalau Kalifem pengen bekerja di bank, pengen lebih lanjut tahu tentang pekerjaan-pekerjaan di BTPN dan Permata Bank, datang ya, jangan lupa daftar. Dan kepoin lebih lanjut di media sosial Kaliber atau ke kalibervcw.com ya, jangan sampai miss. Dan juga ada sharing session kelas nih gitu ya. Besok malam ini ada sharing session kelas ngomongin tentang interview bersama HR Kaliber gitu ya. Nanti kamu akan diajari gimana sih be lovable, be hireable untuk menghadapi proses interview. Besok malam itu ada dari Kinobi, kita akan ngomongin leaderless group discussion. Salah satu tahap rekrutmen yang mungkin banyak Kalifem suka panik. Apa ini LGD gitu kan ya? Temukan jawabannya besok malam. Dan terakhir di Jumat malam itu ada sharing session class untuk hal-hal terkait kontrak kerja. Apa sih yang harus kamu ketahui terkait kontrak kerja kamu, offering letter kamu sebelum kamu tanda tangan. Kepoin lebih detailnya di kalibervcw.com untuk daftar ya. Jangan lupa. Next. Nah, ini yang tak kalah keren juga, di Kaliber Virtual Car Week 2023, kami memiliki program upskilling berupa CV Clinic one-on-one, gitu ya. Jadi kalau kamu masih bertanya-tanya, CV-ku udah ATS sih Kak, tapi kenapa ditolak ya? Nah, mungkin ada sesuatu terkait your keywords atau keperluan tertentu yang perlu kamu tinjau ulang. Nah, daripada bingung tinjau ulangnya sendiri, bertemu one-on-one sama profesional dari Kaliber dan juga Kinobi via Zoom, dari 17, 18, 20 sampai 21 Juli, silakan pilih slot waktu yang tersedia. Murah aja 35.000 per sesi. Bayangin kamu bisa 30 menit ngobrol sama profesional, langsung breakdown CV kamu, kurang enak apa lagi gitu ya. Daftar sekarang juga yuk buruan di kaliber.me/vcw-cv-clinic, oke? Daftar buruan karena slotnya tinggal dikit lagi, Kalifem, oke, buruan. Next slide. Kita akan foto bareng. Nah, aku mau encourage Kalifem semua yang bisa menyalakan kamera, silakan menyalakan kameranya. Nah, sembari proses menyalakan kamera, mungkin aku wanna go back with Mas Raymond. One last sentence dari teman-teman Intikom. Jadi kenapa nih Kalifem harus menjadi Inti-commerce? Oke, mungkin sentence-nya itu yang bikin aku stay ya. Di sini aku bisa bilang udah lama gitu ya. Dan di Intikom juga banyak banget yang sudah sampai 30 tahun. Dari awal berdiri sampai sekarang 25, 10, 5 tahun itu banyak banget. Di sini suasana kerjanya itu sangat-sangat kondusif. Aku bisa bilang kondusif. Jadi kerasa kalau benar-benar suportif, jadi support. Jadi kalau misalnya punya idea, just give the idea, kamu akan disupport. Ya. Jadi disupport untuk mengembangkan ide. Jadi bisa merasa berkembang, bisa kreatif. Itu sih yang bikin kalau aku sendiri betah. Jadi untuk teman-teman, untuk Kalifem semua yang ingin bisa mengembangkan idenya, mengembangkan dirinya, gitu ya, yang ingin disupport sama rekan-rekan kerjanya, yang senang bekerjanya tuh dalam tim. Karena ada beberapa orang juga yang sukanya itu kerjanya sendiri gitu ya, yang suka kerjanya in a team. Intikom itu adalah tempat yang sangat pas untuk kalian. Dan satu lagi itu adalah yang punya passion in IT itu boleh banget ke Intikom, karena Intikom itu adalah top 10 system integrator Indonesia gitu. Oke, itu ya udah keren banget penjelasannya, apalagi kamu yang pengen bekerja di IT company, buruan cus lamar ke Intikom. Thank you so much Mas Raymond. Dan aku mau undang rekanku Ozi untuk bantu kita foto bersama. Silakan Ozi. Halo semuanya, oke. Ini cuma ada satu slide, jadi gampang deh ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, aku kembalikan lagi ke moderator. Thank you Mas Raymond dan thank you semua Kalifem tadi dari 100 ya, walaupun sudah semakin drop. Terima kasih udah hadir di company presentation Intikom. Thank you ya Mas Raymond buat sharing-sharingnya. Sukses banget buat Intikom semuanya dan sukses juga buat Kalifem. Thank you teman-teman Kalifem. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Kaliber.
Bye-bye, selamat Iya. makan siang semuanya. Selamat siang semuanya. Recording stopped.